Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun engkau berada, saudara. Berjumpa lagi dalam podcast GPD Klise Karang Mulia segmen Rahasia. Renungan Harian Eklesia. Mari saudara, kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 28 firman Tuhan katakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudaraku, ini terjadi di kota Roma di zaman itu. Ada satu istilah dulu bahwa Roma waktu itu adalah ibu kota dunia. Dan sepertinya ini terjadi di zaman sekarang. Ada banyak orang yang dikala mereka tidak mengakui Allah, Allah mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka pikirkan. Sehingga mereka pun melakukan apa yang tidak pantas. Saudara, saya pernah melihat sebuah tayangan. Tayangan ini adalah rapat anggota DPR di Amerika, saudara. Bagaimana rapat itu berbicara tentang gender, jenis kelamin. Ternyata boleh dikatakan hampir 40-50% warga negara Amerika, mereka tidak mengerti mereka jenis kelaminnya apa. Sehingga itu dirapatkan di rapat paripurna DPR mereka. Menjadi pertanyaan, kok bisa seorang manusia utuh dan sejati tidak bisa mengerti dia itu laki-laki atau perempuan. Mereka tidak bisa memahami siapa mereka. Hal yang sangat sederhana, mereka tidak mengerti mereka jenis kelaminnya apa. Sehingga ada satu kelompok mengusulkan bahwa jenis kelamin itu adalah bias. Saudaraku, ini terjadi. Mungkin bukan hanya di negara itu, bisa di negara lain, mungkin di negara kita. Karena banyak orang sudah tidak merasa perlu mengakui Allah. Karena banyak orang sudah tidak merasa perlu mengakui siapa Tuhan itu. Sehingga Allah menyerahkan mereka kepada pikiran mereka yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kok bisa manusia sejati yang kita sangat percaya adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah, bisa tidak mengerti dia jenis kelaminnya apa? Dan dia mengatakan bahwa dialah yang menentukan jenis kelamin dia apa. Ini sudah sangat aneh, saudara. Sehingga ini pun menjadi topik hangat di banyak negara maju. Bahkan dirapatkan di rapat paripurna DPR mereka. Betapa sudah bobroknya dunia ini dikala pikiran-pikiran yang terkutuk itu sudah merasuki banyak orang, didasari dengan mereka tidak mau mengakui Allah. Dan ujungnya mereka akan melakukan apa yang tidak pantas. Saudaraku, ini sangat mengkhawatirkan kita. Karena ada sebuah generasi yang sedang digiring kepada pembiasan. Tidak ada lagi kejelasan. Tidak ada lagi sebuah hal yang begitu jelas. Anda siapa, saya siapa. Dalam hal yang paling sederhana. Yaitu gender, jenis kelamin. Oleh karena itu saudara, mari bawa keluargamu, anak-anakmu untuk mengakui Allah. Supaya Allah pun menuntun engkau kepada kebenaran. Supaya Allah memagari pikiran kita. Dari pikiran yang tidak benar. Mengamagari pikiran anak-anak kita. Tetap dalam jalur kebenaran Tuhan. Karena dunia sudah mulai kacau. Topik yang begitu sangat simpel. Itu bisa dipertanyakan dengan argumentasi yang sangat panjang. Penjelasan biologis yang sangat panjang. Yang ujungnya mereka tidak mengakui Tuhan dan menghujat Tuhan. Saya mau katakan saudara, Kejadian sangat jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan engkau dan saya
seturut dan segambar dengan rupa Allah. Diciptakanlah Adam laki-laki. Diciptakanlah Hawa perempuan menjadi penolong yang sepadan. Hanya itu, laki-laki dan perempuan. Selain itu, saya mau katakan adalah bentukan ide dari orang-orang yang tidak mengakui Allah, dan Allah akan izinkan mereka melakukan itu semua perkara yang tidak pantas dan terkutuk, sehingga mereka akan menuju kebinasaan. Ini kata Alkitab. Mari saudara, kita serius dalam hal ini, seakan sepele, tetapi kita tetap pagari dengan cara kita mengakui Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita berdoa, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Ajar kami terus mengakui Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari, mengakui bahwa hidup kami ada karena kebaikan Tuhan. Mengakui bahwa ada Tuhan yang mempunyai hidup kami. Mengakui bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan untuk menguasai alam semesta. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan-Mu atas kami, berkat-Mu atas setiap pendengar yang ada. Puji hormat bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita terus mengakui bahwa Allah ada, bahwa Allah yang punya hidup kita. Tuhan Yesus berkati.